3 sampai 5 menit itu sudah dipastikan meninggal. Ya. Sama halnya juga dengan jantung, apabila tidak dapat aliran suplai darah selama 3 sampai 5 menit, sama halnya dia juga akan mati. Nah, ini terkait dengan materi pada malam hari ini adalah GHD. Jadi, semisal bapak-bapak di sini menjumpai orang yang tergeletak, apabila 1 menit panjenengan ketahui itu semisal langsung dilakukan tindakan, keberhasilannya itu 98%, hampir 100%. Jadi harapan hidupnya masih besar. Apabila jenengan nemu jaraknya kurang lebih 4 menit, misal ada yang lapor sudah 4 menit yang lalu dia tergeletak, ternyata dia henti nafas dan detik jantung, jenengan tolong, kemungkinan itu 50-50, bisa hidup, bisa meninggal. Dan yang paling utama adalah 10 menit, yaitu lebih dari 5 menit ya, itu kemungkinan untuk berhasil atau untuk hidup hanya 1%, kayak gitu, karena sudah melewati gold period atau masih kira-kira apa yang harus dilakukan. Lanjut. Nah, ini adalah jembatan keledai ya. Untuk mengingat-ingat, jembatannya ini bahasa Inggris. Tapi ya, kita belajar bersama ya. Yang pertama adalah D, yang kedua R, ketiga S, keempat C, kelima A, dan yang terakhir adalah D. D itu apa? Nah, dangerous atau bahaya. R, respon. S, sort of help. Jadi sort of help itu adalah jalur ulur bahasa Jawanya. Nah, yang selanjutnya adalah sirkulasi. Selanjutnya airway atau pernapasan. Dan yang terakhir adalah breathing. Ya. Lanjut, kita berdel satu-satu ya. Jadi dari D, R, S, C, A, B tadi kita jabarkan satu-satu. Dari D atau danger artinya bahaya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah pertama amankan diri. Dengan apa? Semisal kita punya alat pelindung diri, baik itu masker atau badan kita sendiri sebelum melakukan pertolongan. Misal itu di bawah pohon besar yang barat dan ada resiko untuk tumbang, lebih baik kita tahan dulu sampai situasinya agak memungkinkan untuk kita menolong. Nah, yang kedua itu amankan lingkungan. Setelah kita menolong tiba-tiba lingkungan yang tidak memungkinkan atau banyak lalu lalang kendaraan, sebaiknya kita mencari orang untuk bisa mengatur lalu lintas agar kita dapat melakukan pertolongan. Dan yang terakhir korban. Ya. Jadi yang pertama adalah amankan diri, yang kedua amankan lingkungan sekitar, dan yang terakhir baru korbannya. Nah, dari prinsip ini, kenapa sih harus mengamankan diri? Jadi konsepnya adalah jangan sampai kita yang mau melakukan pertolongan malah menjadi korban selanjutnya. Untuk PSC atau Public Safety Center, jadi tim gawat daruratnya dimiliki oleh Kabupaten Banyumas dan bisa langsung datang ke lokasi sesuai dengan rinci, dijelaskan lokasinya, identitasnya siapa yang nelpon, yang terjadi apa, jumlah korbannya berapa, keadaannya bagaimana, dan sebagainya. Atau ada nomor di bawahnya ya, bisa di foto atau di dokumentasikan, silakan apabila terjadi gawat daruratan. Ya, tadi sudah danger, ngecek respon, setelah itu kita meminta tolong. Nah, habis itu dilihat ada perdarahan atau tidak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, sampai 30. Seperti ini, korban ini juga bukan cuma cedera kepala, tapi juga ada curiga. Nih. Jadi lutut ini buat pertahanan ini siku. Penolong kedua, setelah itu habis membuka kaca, habis membuka kunci, setelah itu membuka kaca. Misalnya ini kan bukan full face ya, sebenarnya harus full face tapi nggak apa-apa.
dibuka. Misal ada kacamata, dilepaskan dulu kacamatanya, dilepas ya. Nah, setelah Membuka helm menggunakan teknik penjemputan. Nah, setelah seperti itu tangannya satunya megangi bagian maju juga bagian ini. Setelah itu kembali ke tolong megang kayak ini ya. Sampai dengan Bapak kita belajar bersama ya. Nah, sampai ya, posisinya ini tadi Pak. Jadi untuk penolong pertama adalah ini dari masing-masing ini tugasnya ada masing-masing sendiri. Di bagian atas itu adalah leader, yang menjadi leader siapa? Pemimpin, nah yang bawah sebelah kanan. Ya. Nah, untuk penolong pertama, dua kali hitungan ya, 1, 2, 3 di Pakmingan kakinya kayak tadi. katakan 1, 2, 3 lagi nanti baru ya monggo tidak 1, 2, 3 ratakan dulu. Nah betul ya 1, 2, 3 set oke ya sebelah kanan kita sanggah kita sanggah tapi jangan sampai merubah posisi tengkuk ya. Jadi tengkuk tangan kiri memegang bagian tengkuk, tangan kanan kita kencang megang helm yang kayak gini tapi bagian dalam kita masuk set pegang kita kencang betul saya contohkan seperti ini gitu. Tangannya seperti ini Masuk ke bagian dalam. masuk ke dalam tapi jangan sampai merubah tengkuk si korban ya. Kita masuk set lengan ini menyangga bagian sini bagian helm sama yang sebelahnya juga set ini juga megang kayak gini. Nah ini penolong pertama seperti ini. Kemudian penolong kedua, ketiga, dan selanjutnya pokok jangan posisi kaki kanan seperti ini. Nah, yang kanan, yang kiri yang bawah. Nah, oke. Di bagian geser akan ke korban. Kita lakukan teknik lock roll. Jadi, kalau sebelah ini, set, sebelah sini, set, satunya sebelah sini. Nah, set. Dan selanjutnya dalam sini pegang kayak orang pegang. Nah, nanti leader akan melakukan aba-aba. Pada hitungan 3 kita balik korban bersalah-salah 1, 2, 3 semuanya bareng.